Halo, selamat sore. Kembali lagi di channel saya, Julianus Zaluhu. Oke. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, semester 4, dan sedang memasuki semester 5. Saya sapa teman-teman semua dari Fakultas Hukum. Selamat sore, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada senior-senior saya, kepada dosen-dosen saya, atau dosen-dosen Fakultas Hukum dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda mengajar. Terima kasih atas kesempatan kali ini saya akan membawa topik tentang pelanggaran yang terjadi di sekitar saya. Adapun pelanggaran yang terjadi di sekitar saya adalah tentang pelanggaran terhadap undang-undang. Dan juga adanya pelanggaran terhadap mempekerjakan anak di bawah umur di salah satu tempat pekerjaannya. Dan juga adanya pemalsuan identitas atau pemalsuan dokumen. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman nanti akan berbagi tentang undang-undang atau dasar-dasar hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran ini. Nah, sebelum saya masuk ke dalam topik pembahasan, tentunya saya mau melakukan disclaimer dari awal. Bahwasanya saya ini adalah mahasiswa, bukan seorang penegak hukum. Jadi segala identitas daripada apa yang saya sebutkan, oknum, tempat, dan kejadian, itu akan tidak spesifik saya sebutkan untuk menjaga privasi. Namun ini saya sampaikan adalah sebagai pembelajaran bagi kita, dan sebagai bahan sharing atau sebagai bahan pengetahuan kepada kita bahwasanya sesuatu pelanggaran itu telah diatur oleh undang-undang dan itu tidak dibenarkan atau tidak diizinkan untuk dilakukan. Bahkan ada sanksinya. Seperti itu. Baik, langsung saja pembahasan kita kali ini adalah tentang pelanggaran yang saya sebutkan tadi dari awal. Bahwasanya pada suatu ketika hari sekitar beberapa bulan yang lalu kami ada mendapat laporan daripada seorang ibu yang dimana saya dan teman-teman saya diajak untuk berdiskusi, yang dimana ibu tersebut mendapati anaknya sudah tidak kembali ke rumah selama beberapa hari, dan tentunya seorang ibu memiliki kecenderungan atau kekhawatiran terhadap anaknya tersebut. Anak ibu ini adalah seorang gadis, seorang perempuan yang mana masih dikatakan anak-anak, belum dewasa, seperti itu. Nah, ketika kita mendengar cerita daripada ibu ini, akhirnya kita memutuskan untuk melakukan pendampingan dan membantu ibu ini untuk mencari daripada keberadaan si anaknya atau anak perempuan tersebut. Nah, singkat ceritanya, setelah beberapa hari kita melakukan pencarian, akhirnya kita menemukan keberadaan anak tersebut. Dan benar saja, anak ini sedang berada di salah satu tempat yang dimana tempat tersebut tidak layak harusnya bagi anak ini. Tidak layak bagi anak ini untuk bekerja juga. Tapi apa yang kami temukan di sana, anak ini dipekerjakan. Atau anak ini mungkin dengan niatnya juga untuk bekerja di tempat tersebut. Tapi apa yang kami temukan di sini adalah bahwasanya anak ini masih dikatakan sebagai anak, belum dewasa. Artinya belum cukup umur untuk dipekerjakan. Dan lagi-lagi apa yang kami temukan juga, dan saya juga di situ, tentang adanya pelanggaran pemalsuan identitas atau dokumen daripada anak tersebut, supaya anak ini dapat dikatakan sudah cukup umur untuk bekerja. Baik, langsung saja. Ini anak sebenarnya ketika kami melakukan interogasi terhadap anak tersebut, ketika kami telah menemukannya, kami mendapati bahwasanya ini anak masih umur 17 tahun. Artinya, ini masih dianggap anak-anak. Belum layak untuk dipekerjakan, belum siap untuk bekerja secara undang-undang.
ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di dalam pasal 1 ayat 26 dikatakan bahwasanya setiap orang di bawah umur 18 tahun itu masih dikatakan anak. Namun, anak yang kami temukan ini adalah umur 17 tahun. Artinya sudah terjadi pelanggaran. Oke. Lanjut, di dalam pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur bahwasanya perusahaan dilarang mempekerjakan anak. Nah, anak yang dimaksud di sini adalah siapa? Yaitu selama itu masih umur di bawah 18 tahun itu masih dianggap anak. Nah, ini yang tidak boleh dipekerjakan. Namun ada pengecualian di dalam pasal 68. Nah, itu ada pengecualian. Dan lebih spesifiknya lagi disebutkan di dalam pasal 69 ayat 1 Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut dikatakan bahwasanya umur atau usia 13 tahun hingga 15 tahun itu dapat mempekerjakan anak tersebut selama itu pekerjaan ringan dan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak tersebut. Dan tentunya harus ada persetujuan dari keluarga atau orang tua anak tersebut dan tempatnya bekerja jelas, jam kerjanya jelas, pekerjaan yang akan dikerjakannya jelas. Nah, inilah pengecualiannya dengan syarat yang sudah saya sebut tersebut. Nah, kembali lagi bahwasanya ini anak dipekerjakan di tempat yang tidak selayaknya, di tempat yang tidak benar. Ini sangat sudah melanggar. Ini sangat sudah tidak benar. Karena harusnya anak tersebut itu dapat dilindungi. Harusnya anak ini mendapat kasih sayang bagi semua orang-orang dewasa. Bukan justru memanfaatkan anak ini untuk dipekerjakan. Hanya demi melakukan eksploitasi ekonomi. Itu sangat salah. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena di dalam konvensi hak anak itu disebutkan bahwasanya pasal 32 Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, anak mempunyai hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan dari bentuk pekerjaan yang berbahaya serta mengganggu pendidikan dan membahayakan kesehatan serta perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Sudah jelas. Artinya, kepada kita semua orang tua, kepada kita semua orang dewasa harusnya melindungi anak-anak yang di bawah umur kita. Apalagi yang di bawah umur 18 tahun. Karena mereka itu masih anak-anak. Jangan kita serta-merta memanfaatkan anak tersebut hanya demi kepentingan kita. Itu sangat salah. Itu sangat tidak dibenarkan oleh undang-undang. Nah, di sini juga kita temukan yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya untuk memberikan informasi bahwasanya ini anak sudah mencukupi umur, itu dilakukan pemalsuan dokumen, dilakukan pemalsuan data atau identitas anak tersebut. Yang aktualnya ini adalah 17 tahun, justru di dalam KTP-nya itu umur 22 tahun. Pertanyaannya, siapa yang mengeluarkan KTP tersebut? Nah, ini yang perlu akan dicari tahu. Ya, tentunya itu bukan hak saya. Biarkan mereka yang punya wewenang untuk melakukan investigasi tersebut. Namun ini hanya saya publikasi bahwasanya ini saya temukan di lapangan dan itu real. Saya temukan oleh saya sendiri, berserta dengan saya sendiri. Nah, memang perlu kita ketahui bahwasanya di dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dikatakan bahwasanya
setiap umur atau usia 17 tahun wajib memiliki KTP elektronik. Nah, ini benar. Ini memang harus dilakukan. Namun yang saya sangat tidak benarkan di sini adalah ketika mempekerjakan anak di bawah umur 18 tahun. Di dalam pasal 63 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 ini hanya mengatur tentang kita harus punya KTP loh ketika kita udah umur 17 tahun. Tapi tidak untuk bekerja. Karena itu sudah melanggar undang-undang yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Yang boleh dikatakan itu dapat bekerja itu ketika dia di atas umur 18 tahun. Itu baru boleh dipekerjakan. Nah, lagi-lagi, kenapa anak ini dapat bekerja? Karena datanya tadi sudah dimanipulasi, sudah dipalsukan. Disebutkan bahwasanya di dalam KTP-nya itu adalah 22 tahun. Namun ketika kami mencari informasi yang benar atau yang real, anak ini adalah umur 17 tahun. Kenapa bisa instansi terkait mengeluarkan KTP ini? Nah, ini adalah pertanyaan terbesar. Nah, ini adalah tugas terbesar bagi kita semua yang mengerti hukum. Jadi saya juga dalam kesempatan ini ya berharap kepada instansi terkait untuk jangan bermain-main terhadap undang-undang, untuk jangan bermain-main terhadap peraturan yang berlaku. Ya. Baik, di dalam pasal 77 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 ini juga mengatur bahwasanya setiap orang dilarang menimbulkan atau memvalidasi atau melakukan manipulasi data kependudukan dan atau elemen data kependudukan. Ya. Sudah jelas dikatakan. Sekali lagi saya katakan, ya, pasal 77 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013, setiap orang dilarang menimbulkan atau memvalidasi atau melakukan manipulasi data kependudukan dan atau elemen data penduduk. Jelas dong dilarang. Artinya ini tidak dibenarkan. Berarti yang mengeluarkan KTP itu sudah melanggar. Artinya sudah ada sanksi yang harus dikenakan terhadap oknum tersebut atau instansi terkait tersebut. Saya paham instansi tersebut mungkin tidak ada niat untuk melakukan itu, karena kita tahu bahwasanya yang hanya melakukan itu adalah oknumnya. Nah, di sini yang harusnya tugas pemerintah atau tugas dinas-dinas terkait atau kementerian terkait untuk melakukan audit secara reguler terhadap instansi-instansi yang dipegang dia untuk meminimalisir atau mengeliminasi sekalipun pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Karena tentunya ketika terjadi pelanggaran di dalam pasal 77 ini, itu akan dikenakan sanksi. Sanksinya itu terdapat pada pasal 94, di mana pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun. Dan atau denda 75 juta. Nah, ini sudah jelas. Apa yang dilakukan oknum tersebut sudah dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda 75 juta. Nah, lagi-lagi di sini kita akan melihat bahwasanya anak tersebut harusnya mendapatkan perlindungan. Artinya, ketika itu sudah diatur oleh undang-undang, maka itu sangat dilarang anak tersebut untuk dilakukan berbagai macam upaya seperti melakukan eksploitasi atau human trafficking. Itu sangat dilarang. Ini terdapat pada pasal 761 Undang-Undang Perlindungan Anak atau UUPA nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut. Di sini disebutkan bahwasanya setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Ini jelas sudah dilarang.
Nah, sanksi pidana yang melanggar pasal 761 ini adalah penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta. Nah, kita jangan macam-macam, jangan kita bermain-main dengan hukum ini. Sekali Anda kena, maka sanksinya sangat besar. Oke. Dan dalam KUHP juga sudah jelas dikatakan atau ditekankan bahwasanya setiap pemalsuan atau memperdagangkan perempuan dan anak-anak itu dapat dikenakan sanksi loh. Itu terdapat pada pasal 297 KUHP. Bahwasanya dipidana memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Sanksi pidananya penjara selama-lamanya 6 tahun. Jadi di sini jelas teman-teman, bahwasanya mempekerjakan anak itu dilarang, melakukan eksploitasi atau human trafficking terhadap anak itu dilarang, dan melakukan pemalsuan dokumen atau identitas atau manipulasi data itu juga dilarang. Sanksi-sanksinya sudah jelas saya sebutkan tadi. Itu adalah sebagai sanksi untuk memberikan efek jerah. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman tentang pelanggaran yang ada di sekitar saya dan dasar hukumnya yang mengatur itu, dan juga pelanggaran-pelanggaran apa sih yang dikatakan melanggar undang-undang tersebut dan apa sanksinya. Saran saya dari apa yang sudah saya sampaikan tersebut, tentunya saya ingin kepada semua instansi-instansi terkait dan dinas-dinas terkait, bahkan pemerintah, untuk terus melakukan monitoring terhadap anak-anak. Mengingat dengan kondisi atau situasi sekarang ini cukup memprihatinkan, yang dimana segala upaya, segala cara akan dilakukan demi kepentingan oknum tersebut, demi menjalankan usaha atau nafsu oknum tertentu. Nah, saran lain daripada saya di sini adalah untuk menjaga atau melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, yaitu adalah tentang menerapkannya abolition atau penghapusan. Penghapusan apa yang dimaksud dalam sini adalah, yang saya maksud adalah penghapusan tentang mempekerjakan anak-anak atau mengupayakan anak-anak untuk melakukan eksploitasi ekonomi yang mengganggu fisik, perkembangan mental, sosial, moral dan anak tersebut. Tindakan-tindakan represif harus ditegakkan. Secara yuridis itu sudah diatur. Namun di dalam prakteknya kita jarang menemui adanya tindakan represif terhadap pelanggar-pelanggar undang-undang terhadap anak, terhadap pelanggaran mempekerjakan anak, terhadap eksploitasi anak. Perlu kita akui, saat ini penegakan hukum kita cukup mampu mengimbangi penegakan hukum di luar-luar. Namun, improvement akan tetap dibutuhkan demi menjaga kualitas daripada undang-undang yang kita ciptakan sendiri. Karena banyak undang-undang yang terlahir atau undang-undang yang sifatnya lex specialis, derogat lex generalis. Ada banyak undang-undang yang sangat mengatur secara spesifik hal-hal tertentu. Nah, ini yang harus kita perjuangkan, kita pertahankan,
Dan harusnya kita berikan kepastian hukum terhadap mereka yang merasa dirugikan. Dan kepastian hukum terhadap mereka yang telah melanggar undang-undang tersebut. Saran yang kedua dari saya adalah melakukan empowerment atau pemberdayaan. Mari kita berdayakan anak-anak penerus generasi bangsa Indonesia ini dengan langkah-langkah yang positif. Seperti apa? Dengan memberikan wadah dalam mengembangkan kreativitas anak tersebut. Menciptakan lapangan untuk menunjukkan skill dan kemampuan terhadap anak tersebut. Memperluas lapangan-lapangan pekerjaan, memperluas kesempatan untuk menerima haknya sebagai pekerja ketika dia sudah mencukupi umurnya, dan kita berdayakan dengan segala sumber daya yang kita punya. Biarkan mereka melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam kita. Dan kita berdayakan mereka untuk menciptakan suatu inovasi-inovasi terbaru. Jangan kita biarkan mereka sendiri, jangan kita biarkan mereka bekerja sengsara hanya karena kepentingan-kepentingan oknum tertentu. Karena itu akan merusak generasi-generasi penerus bangsa. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan protection atau perlindungan terhadap anak-anak. Bagaimana cara kita untuk melindungi atau memproteksi anak-anak tersebut? Ya dengan adanya perlindungan yang maksimal. Dengan adanya tindakan-tindakan represif yang harus diterapkan kepada mereka yang melanggar atau yang mempekerjakan anak-anak tersebut. Dan tentunya ini tidak lepas dari kerjasama daripada orang tua dan lingkungan untuk melindungi anak-anak tersebut. Sehingga anak-anak tersebut berkembang dengan maksimal dan dengan hal-hal yang positif. 3 poin ini yang saya kira akan cukup membantu anak-anak tersebut terhindar dari hal yang kita tidak inginkan. Karena setiap pelanggaran tentunya akan ada konsekuensi yang harus diterima. Dan setiap kelakuan anak-anak yang mungkin tidak menyenangkan hati orang tuanya, menyenangkan lingkungannya, juga akan menerima konsekuensinya. Jadi inilah dari saya pada sore hari ini yang boleh saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dan terkhususnya kepada orang tua agar kiranya menjaga, melindungi, mendidik anaknya sebaik dan sedemikian rupa. Sehingga anak tersebut tidak larut atau terhanyut dengan kondisi zaman sekarang. Tidak terhanyut dengan efek-efek lingkungan yang negatif. Dan perlunya adanya kerjasama dari pemerintah setempat, dinas-dinas terkait, untuk terus melakukan proteksi dan melakukan tindakan represi terhadap mereka yang melanggar peraturan-peraturan yang tidak benar tersebut. Nah, kesimpulan dari saya, dari video singkat saya ini adalah setiap orang dapat melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, tindakan-tindakan yang tidak benar, selama pihak terkait atau penegak hukum tidak melakukan tindakan yang maksimal untuk memberikan efek jerah terhadap mereka. Kejahatan kriminal selalu akan timbul ketika itu adanya kesempatan. Dan kepentingan setiap pribadi akan timbul ketika melihat adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan hanya untuk memuaskan pribadinya sendiri.
Dari video singkat ini, saya ingin memohon juga kepada teman-teman untuk memberikan kritikannya dan koreksinya jika ada salah-salah dalam menyampaikan dasar-dasar hukum, dalam menyampaikan tentang topik-topik pembahasan saya tadi, dan tentunya saya juga terbuka untuk ajakan diskusi atau sharing dari senior-senior saya atau dari mereka yang lebih mengerti tentang hukum untuk mengajari saya yang masih semester 4 ini, yang masih belajar tentang hukum, untuk saya dapat mengoreksi diri juga dan memperbaiki atau lebih menganalisa lebih dalam tentang hukum ini. Sekian dari saya, semoga semua kita sehat-sehat dan semoga apa yang saya sampaikan ini juga bermanfaat tentunya bagi kita. Dan semoga kita tidak bagian daripada yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang saya sebutkan tadi. Sekian dari saya. Selamat sore. Salam sejahtera. Salam dari Julianus Saluhu.